Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pertemuan kemarin, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang sistem pencatatan atau transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang dengan sistem periodik. Nah, untuk materi hari ini kita membahas tentang pencatatan transaksi dengan sistem perpetual, ya. Perpetual di mana transaksi pembelian barang dan dagang itu dicatat dengan menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, sehingga akun-akun yang berkaitan dengan pembelian barang dagang seperti retur pembelian dan keringanan harga, akun potongan pembelian, kemudian akun beban angkut pembelian itu masuk ke dalam persediaan barang dagang, ya. Jadi sehingga pada saat terjadi pembelian itu dicatat sebagai penambahan ataupun pengurangan akun persediaan barang dagang. Nah, sebaliknya penjualan juga sama yang terkait dengan retur penjualan dan pengurangan harga, kemudian harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan itu dicatat sebagai pengurangan akun persediaan barang dagang. Maka nantinya setiap mutasi barang, keluar masuknya barang itu dapat diketahui dari nilai persediaan barang dagang dari kartu persediaan. Nah, berikut adalah akun-akun yang terlibat yang digunakan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dengan sistem perpetual. Yang pertama, persediaan barang dagang. Elemen aset mempunyai saldo normal di debit, di mana ini nanti akun yang digunakan untuk mencatat mutasi barang dagang, ya. Nah, berdasarkan sistem perpetual, nanti mutasi barang dagang dalam satu periode terjadi pada saat terjadinya transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang. Jika terjadi pembelian maupun penjualan barang dagang, masuknya akun persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua adalah utang usaha. Elemen kewajiban punya saldo normal di kredit. Akun ini atau akun utang usaha, utang dagang ya, bukan utang usaha. Utang dagang itu untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit dan pembayaran atau pelunasan utang dagang. Nah, ini ada dua transaksi itu. Satu, pembelian barang secara kredit. Yang kedua adalah pembayaran atau pelunasan utang dagang. Yang ketiga, yaitu akun penjualan barang dagang. Itu merupakan elemen penghasilan. Saldo normalnya di kredit itu untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit maupun tunai, ya. Kalau ada transaksi kredit dan tunai, penjualannya itu masuk penjualan barang dagang. Kemudian selanjutnya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan itu merupakan elemen beban saldo normal di debit. Nah, ini untuk sistem perpetual, akun ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi dari penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit, ya. Jadi kalau ada penjualan maupun secara tunai maupun kredit itu masuk beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, ya. Selanjutnya potongan penjualan. Akun potongan penjualan, saldo normal di debit, ini merupakan akun kontra dari penjualan barang dagang, ya, digunakan untuk mencatat transaksi potongan penjualan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, ya. Kalau ada potongan, ya, kalau ada potongan itu masuk potongan penjualan. Kemudian selanjutnya retur penjualan dan keringanan harga.
retur penjualan dan keringan harga, saldo normal di debit. Akun ini merupakan akun kontra terhadap akun penjualan barang dagang. Akun penjualan dan keringan harga itu digunakan untuk mencatat transaksi atas pengembalian barang dagang dan keringanan harga dengan alasan barangnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu masuk retur dan keringanan harga. Kemudian beban angkut penjualan. Beban akun penjualan saldo normalnya di debit digunakan untuk mencatat transaksi pengangkutan atas penjualan barang dagang. Ya. Kemudian selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha itu merupakan elemen aset, saldo normalnya di debit. Ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit dan penerimaan atau pelunasan piutang dagang. Ya. Ini masuk piutang dagang. Kemudian PPN, ada PPN keluaran dan PPN masukan. PPN masukan bersaldo normal di debit digunakan untuk mencatat pajak yang dipungut atas transaksi pembelian barang dagang. Sedangkan untuk PPN keluaran, saldo normal di kredit digunakan untuk mencatat pajak atas transaksi penjualan barang dagang. PPN masukan itu transaksi pembelian, PPN keluaran adalah transaksi penjualan. Selanjutnya akun kas. Akun kas elemen aset saldo normal di debit. Ini akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas. Misalkan pembelian tunai, penjualan tunai, pelunasan utang, dan pelunasan piutang itu masuk kas. Aliran kas masuk, kas keluar itu masuk kas. Selanjutnya contoh soalnya, ilustrasinya. Yang pertama dulu, yaitu transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Ya, transaksi pembelian barang dagang bisa dilakukan transaksi secara tunai maupun secara kredit, tergantung nanti kesepakatan dari penjual dan pembeli. Nah, hal yang penting kalian yang perlu ketahui adalah syarat penyerahan barangnya, karena ini menyangkut beban angkut. Ya, siapa yang akan menanggung beban angkutnya. Ya. Perlu diingat bahwa jika Franko Gudang penjual atau FOB shipping point, ya, itu artinya bahwa beban angkut barang ditanggung pembeli. Sebaliknya, kalau Franko Gudang pembeli atau FOB destination point, itu beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Ya. Contoh ilustrasinya. PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dalam kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak. Pada awal periode, mempunyai saldo kas 50 juta, persediaan barang dagang 10 juta, terdiri dari 5.000 botol dengan harga 2.000, modal saham 60 juta. Nah, kemudian transaksi yang terjadi pada bulan Desember adalah tanggal 2 Desember itu membeli barang secara kredit ya kepada PT Kencana Mulia sebesar 20 juta ya dengan rincian 10.000 botol harganya 2.000. Termnya 2/10 N 30. Artinya bahwa jangka waktu potongannya 10 hari. Jangka waktu potongan 10 hari, diskon potongannya adalah sebesar 2%, jatuh tempo pembayarannya adalah 30 hari. Dengan perjanjian Franko Gudang penjual, berarti biaya angkutnya ditanggung oleh pembeli. Ya, ongkos angkutnya 500.000 yang dibayarkan secara kredit. Maka jurnalnya ya karena perpetual beda dengan periode,
akun keluar masuknya barang dagang, itu masuk persediaan barang dagang. Berarti jurnalnya persediaan barang dagang sejumlah pembeliannya 20 juta, kemudian ada PPN-nya, PPN-nya masuk PPN masukkan karena transaksi pembelian barang dagang. Berarti jurnalnya persediaan barang dagang 20 juta, debit, kemudian PPN masukkan debit 2 juta, 10%-nya, kreditnya adalah utang usaha. Nah, kemudian tadi ada beban angkutnya karena beban angkut ditanggung oleh pembeli. Ada ongkos angkut sebesar 500.000. Berarti harus dicatat jurnalnya. Masuk persediaan barang dagang debit, kreditnya utang beban karena ongkos angkut pembeliannya adalah secara kredit. Ya. Ini bedanya ya, bedanya periodik dan perpetual. Kalau periodik ini pasti debitnya adalah pembelian ya, pembelian. Tapi kalau perpetual masuk ke akun persediaan barang dagang. Kemudian transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 3 membeli barang dagang kredit kepada PT Cahaya Segar sebesar 30 juta dengan termin 2/10/N30 dengan perjanjian perangko gudang penjual ongkos angkut 750.000 secara kredit. Berarti sama ya dengan tanggal 2 jurnalnya persediaan barang dagang debit, PPN masukkan debit, kreditnya utang usaha. Kemudian untuk mencatat ongkos angkutnya, persediaan barang debit, utang beban, kreditnya karena secara kredit. Kemudian membayar ongkos angkut pembelian barang dagang tanggal 2 dan 3 sebesar 1.250.000. Berarti utang beban debit, kreditnya kas karena dibayar ya. Kemudian selanjutnya, membeli barang dagang secara tunai kepada PT Tunas Sejahtera. Karena membeli dengan transaksi besar, maka perusahaan mendapat potongan dagang atau rabat. Harga setelah potongan adalah 1.750 per botol, di mana harga katalog 2.000 per botol. Transaksi pembeliannya adalah sebanyak 20.000 botol. Sehingga nilai transaksinya adalah 35 juta ya. Ini setelah mendapat potongan rabat dengan perjanjian perangko gudang penjual. Ya, beban ongkosnya adalah 1 juta dibayar tunai. Berarti jurnalnya persediaan barang dagang ya sebesar nominalnya 35 juta, kemudian PPN masukannya 10%, debit, kreditnya kas ya. Kreditnya kas. Sebesar pembelian ditambah dengan PPN. Kemudian karena ada ongkos angkut penjualan, ada ongkos angkutnya dibayar tunai, maka harus dicatat ya. Jurnalnya persediaan barang dagang debit, kreditnya kas sebesar 1 juta. Selanjutnya, tanggal 7 Desember membeli barang dagang secara tunai kepada PT Caka Buana sebesar 50 juta dengan perjanjian perangko gudang penjual. Ongkos angkutnya 1,250 dibayar tunai. Berarti jurnalnya sama, persediaan barang dagang, PPN masukkan debit, 10%-nya, kreditnya kas. Ya. Kemudian untuk mencatat ongkos angkutnya, persediaan barang dagang debit, kreditnya kas. Kemudian selanjutnya, transaksi potongan pembelian, retur pembelian, dan keringanan harga, serta pelunasan utang usaha. Nah, di dalam transaksi kredit, itu pihak pembeli biasanya memanfaatkan masa potongan yang diberikan oleh pihak penjual untuk membayar utang sebelum jatuh temponya. Ya. Dan
Jika barang yang dibeli dari penjual tersebut mengalami kerusakan atau kondisinya tidak memuaskan, tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak pembeli biasanya mengembalikan barang tersebut. Ya, atau bisa juga barang tidak dikembalikan tapi ada pengurangan harga. Ya. Sehingga dari itu nanti akan mempengaruhi pengurangan utang dagangnya bagi pihak pembeli. Contohnya, mengembalikan barang dagang atau nota debit kepada pemasok atau PT Bina Sejahtera karena barang yang dibeli dalam kondisi rusak ya sebesar 350.000. Berarti jurnalnya karena mengembalikan barang dagang kepada pemasok, maka kasnya didebit, kreditnya persediaan barang dagang dan PPN masukkan sebesar 10% sebesar nominal yang dikembalikan. PPN masukannya sebesar 10% dari nominal yang dikembalikan. Kemudian tanggal 8 meminta keringanan harga kepada pemasok karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan sebesar 100.000. Berarti sama jurnalnya kas debit, kreditnya persediaan barang dagang dan PPN masukan sebesar persediaan barang dagang sebesar nominalnya 100.000, PPN masukannya 10%, kasnya itu sebesar PPN masukan plus barang yang dikembalikan. Kemudian tanggal 10 Desember membayar utang usaha. Membayar utang dagang 22 juta atas pembelian barang dagang tanggal 2 yang masih dalam masa potongan. Berarti dihitung dulu potongannya. Tanggal 2 Desember itu nominalnya berapa? Pembelian barang dagangnya berapa? Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember membeli sebesar 20 juta. Berarti 20 juta dihitung dulu potongannya berapa? Karena potongannya ini potongan dalam masa potongan 2/10, berarti 2%. 2% kalikan 20 juta. Yang 400.000 itu masuk akun persediaan barang dagang. Ya, kalau terjadi potongan itu masuk persediaan barang dagang, kredit sejumlah potongannya. Nah, sisanya utang usahanya berapa? Utang usahanya 22 juta. Nah, utang dagangnya 22 juta. Berarti utang dagangnya berkurang di debit. Ya, saldo normal di kredit kalau berkurang di debit, kalau dilunasi di debit sebesar 22 juta. Berarti sisanya itu adalah kas, selisihnya adalah kas. Ini adalah pelunasan utang dalam masa potongan. Selanjutnya, transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan. Nah, transaksinya bisa secara tunai maupun kredit. Ya. Ini salah satu yang penting adalah tadi beban angkutnya. Apabila syaratnya beban franko gudang pembeli atau FOB destination, maka beban angkut barangnya ditanggung oleh penjual. Ya.
maka oleh pihak penjual itu diperlakukan sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. Contoh, menjual barang dagang secara tunai PT Angkasa Wisesa sebesar 52.500.000 di mana beban pokoknya sebesar 30.500.000 dengan perangko gudang pembeli. Ongkos angkutnya 131.500 dibayar tunai. Berarti jurnalnya karena penjualan berarti ada kas masuk ya. Kas debit kreditnya penjualan barang dagang sebesar nominalnya berapa, kemudian PPN keluarannya kredit ya 10%-nya. Kemudian setelah itu mencatat harga pokok penjualan atau beban pokok penjualannya. Kalau di periodik tidak ada pencatatan harga pokok penjualan ya. Tapi kalau di perpetua setelah mencatat jurnalnya, jurnal penjualannya, setelah itu adalah mencatat jurnal untuk harga pokok penjualannya. Ya, ya jurnalnya beban pokok penjualan, debit kreditnya persediaan barang dagang sejumlah harga pokoknya berapa atau beban pokoknya berapa. Beban pokok dan harga pokok penjualan itu sama. Ya. Kemudian mencatat beban angkutnya. Tadi ada beban angkut secara tunai. Berarti jurnalnya beban angkut penjualan debit kreditnya kas. Ya, ini adalah pembayaran ongkos angkut secara tunai. Selanjutnya menjual barang dagang secara tunai. Kepada CV Rizky Baru sebesar 17,5 juta di mana harga pokok penjualannya 10.250.000 dengan franko gudang pembeli. Ongkos angkutnya 437.500 dibayar tunai. Sama ya dengan yang tanggal 4, jurnalnya kas, penjualan barang dagang, kreditnya PPN, keluaran 10%. Kemudian mencatat beban pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya, baru mencatat ongkos angkutnya. Kemudian menjual barang dagang secara kredit sebesar 52,5 termin 1/10N30. Harga pokok penjualannya 29.43850. Franko gudang pembeli, ongkos angkutnya 1.312.500 dibayar secara kredit. Berarti jurnal penjualannya dulu. Jurnal penjualan secara kredit, jurnalnya piutang usaha debit, kreditnya penjualan barang dagang dan PPN keluaran. Ya, penjualan barang dagangnya berapa yang dijual sesuai nominal yang dijual, PPN keluarnya 10%, ya. Kemudian debitnya piutang usaha. Selanjutnya mencatat beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan, debit, kreditnya persediaan barang dagang. Baru mencatat beban angkut penjualan. Nah, karena kredit berarti jurnalnya beban angkut penjualan debit, kreditnya utang beban karena belum dibayar karena penjualannya ongkos angkutnya secara kredit ya. Kemudian tanggal 14 membayar ongkos angkut atas transaksi 10 dan 12 3,5 juta. Jadi jurnalnya karena tadi ya ini utang beban ya, karena tadi sudah di jurnal utang beban yang belum dibayar masuk akun utang beban, berarti utang beban debit, kreditnya kas. Ini ada jurnal untuk membayar ongkos angkut. Kemudian selanjutnya yaitu transaksi potongan penjualan, retur penjualan, dan keringanan harga, serta pelunasan piutang dagang. Nah untuk
meningkatkan perputaran kas, ini biasanya pihak penjual menawarkan insentif berupa potongan kepada pihak pembeli untuk membayar utang dagangnya itu sebelum masa jatuh tempo atau dalam masa potongan. Ya. Nah, itu dalam rangka untuk pelayanan purna jual, itu penjual biasanya menerima atau menyetujui pengembalian atau pengurangan harga dari pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu, misal rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Contohnya, tanggal 5 Desember menerima pengembalian barang dagang dari pelanggan PT Angkasa Wisesa karena rusak sebesar 1.050.000 dengan harga pokok per botolnya adalah sebesar 2.000. Ya, berarti jurnalnya retur penjualan dan keringanan harga debit. Kemudian ada PPN keluaran 10%. Ya, dari retur dari pengembaliannya, kreditnya kas ya, karena pengembalian barang dari pelanggan. Penjual itu mencatatnya sebagai pengeluaran kas ya. Kemudian setelah itu baru mencatat harga pokoknya. Harga pokoknya 2.000. 2.000 dikalikan 300 botol. Berarti jurnalnya persediaan barang dagang debit, kreditnya beban pokok penjualan. Selanjutnya, memberikan keringanan harga kepada pelanggan CV Rizky baru karena tidak sesuai pesanan sebesar 50.000. Berarti jurnalnya sama, retur penjualan dan keringanan harga, PPN keluaran debit, kreditnya kas ya, sebesar returnya 50.000, PPN keluarnya 10%, nah kasnya adalah retur plus PPN keluaran. Selanjutnya, menerima pelunasan piutang sebesar 57.750 atas penjualan tertanggal 12 Desember yang masih dalam masa potongan. 12 Desember dilihat nominalnya berapa? 12 Desember 52.500. Berarti kalau 52.500 dihitung dulu potongannya 1% ya, ini potongannya 1%, berarti 1% dikalikan 52.500, nah itu potongannya. Berarti jurnalnya piutang usahanya ya sebesar pelunasannya 57.750, kemudian potongan penjualannya tadi 1% dikalikan 52.500 ya, sisanya masuk kas ya, kas debit sebesar sisanya dikurangkan dengan potongan penjualan. Nah, berdasarkan jurnal tersebut ya, jurnal di atas, baik transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang dengan sistem perpetual, selanjutnya seperti biasa yaitu memposting akun-akun di dekat dalam buku besar ya. Jadi setiap akun-akun itu diposting ke dalam buku besar ya. Akun-akunnya semua satu-satu diposting ke buku besar. Setelah itu, berdasarkan saldo yang ada di buku besar, maka langkah selanjutnya adalah apa? Menyusun neraca saldo. Ya, setelah buku besar itu menyusun neraca saldo. Saldo akhir yang ada di buku besar itu dipindahkan ke neraca saldo masing-masing akunnya. Neraca saldo itu harus
seimbang ya, debit dan kredit. Kemudian setelah itu baru menyusun laporan keuangan akhir periodenya bersama ya, dengan sistem periodik. Yang membedakan tuh hanya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagangnya. Ya. Nah, pada akhir periode ini kan tidak ada penyesuaian karena mutasi persediaan barang dagang itu sudah dilakukan secara sesuai dengan transaksinya, itu langsung dicatat sehingga tidak ada penyesuaian pada akhir periode ya. Jadi tidak dibuat jurnal penyesuaian akhir periode. Dibuat penyesuaian akhir periode jika terjadi perbedaan antara jumlah fisiknya ya dengan yang dicatat di kartu persediaan. Jika terjadi selisih maka harus disesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, materi hari ini sampai di sini. Kita ketemu kuliah minggu depan dengan latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.